Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita mempunyai keyakinan bahwa hidup ini diselenggarakan oleh Tuhan dengan bijaksana. Karena itu, tidak ada peristiwa yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan kita terjadi secara random, acak, tanpa maksud tertentu dari Tuhan. Ada orang yang percaya bahwa peristiwa yang terjadi ini karena rencana Tuhan, tidak ada yang kebetulan, tetapi ada yang meyakini bahwa memang kehidupan ini ya terjadi begitu saja. Tentu hasil akhirnya berbeda. Orang yang menyadari bahwa kehidupan ini terjadi karena rencana yang baik, tentu bisa menghadapi lebih terbuka, lebih antusias, lebih berpengharapan. Tetapi yang tidak merasa bahwa ada rencana tertentu dalam peristiwa yang terjadi, seringkali frustrasi. Karena kemudian merasa bahwa hidup ini random sekali dan absurd. Terjadi begitu saja. Anda ada di mana? Apakah meyakini bahwa memang hidup ini diselenggarakan dengan bijaksana atau memang terjadi begitu saja? Tergantung kita. Orang beriman percaya pada rencana Tuhan pasti melihatnya tidak ada yang kebetulan. Dan kalau ada rencana Tuhan, pasti rencana itu baik. Maka kemudian melihat setiap peristiwa yang terjadi sebagai anugerah. Lalu sikap dasarnya adalah keterbukaan. Terutama terbuka untuk mendengarkan. Mendengarkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Di luar itu, kalau kita yakin bahwa hidup ini direncanakan dengan bijaksana oleh Tuhan, maka kita mempunyai sikap dasar menyadari dan menerima bahwa kita itu mempunyai misi dalam hidup kita. Jadi kita hidup di dunia ini bukan lahir juga random, dari keluarga yang random juga, tidak bisa milih. Lalu kemudian tidak bisa menemukan bahwa kita ini lahir pada keluarga tertentu karena ada misi tertentu. Dan kita hidup dengan cara demikian, bertumbuh seperti ini karena ada misi tertentu. Bukan random. Nah, maka kita kemudian konsekuensinya adalah pertama menyadari rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kemudian rencana Tuhan juga terhadap hidup kita atas misi tertentu yang dipercayakan kepada kita. Disitulah tugas kita menemukan misi kita di dalam hidup yang nampaknya random ini. Kita meyakini bahwa kita masing-masing ditempatkan oleh Tuhan pada keluarga tertentu, mengalami peristiwa tertentu karena ada misi tertentu yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang kemudian tugas kita. Bagaimana kita bisa menemukan misi kita ini? Yang pertama, misi kita berarti pertama-tama bukan untuk kita. Maka kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk diri sendiri adalah orang-orang yang tidak meyakini bahwa kita hidup di dunia ini untuk tujuan tertentu. Dan karena itu, mencoba mencari sendiri, dan ujung-ujungnya adalah survival. Bagaimana saya bisa bertahan hidup. Dan itu menurut saya sebuah kekeliruan, karena hidup ini bukan milik kita. Kita tidak perlu bertahan hidup, karena hidup Tuhan yang menyelenggarakan. Justru kalau kita menemukan misi kita, maka Tuhan akan menambahkannya. Maka Tuhan berpesan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan. Barang siapa mempertahankan nyawanya malah akan kehilangan. Maka kita pertama-tama tidak boleh egois dalam hidup ini. Kalau egois kemudian kita tidak menemukan misi
yang dipercayakan Tuhan kepada kita sejak kita lahir. Jelas bukan untuk kita, jelas. Tetapi untuk tujuan tertentu, yaitu kehendak Tuhan. Maka langkah pertama untuk menemukannya adalah kita tidak hidup berpusat untuk diri sendiri. Tidak sekedar survival. Tidak sekedar bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, tidak usah diciptakan. Karena Tuhan bisa saja memberikan kehidupan lalu kemudian tidak punya arti apa-apa. Tetapi bukan itu. Kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi menemukan misi yang kemudian itu membantu saudara-saudari kita untuk bertumbuh. Yang kedua, dari firman, dari perwahyuan kita mengerti bahwa kita semua dipanggil untuk hadir dan kemudian mengalami kasih Tuhan dan mewartakannya. Maka kita semua diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu memuliakan Tuhan melalui seluruh hidup kita dan memberi kesaksian atas kemuliaan Tuhan itu. Secara spesifik masing-masing di tempat Anda kemudian bisa menemukan sendiri bagaimana cara memuliakan Tuhan di tempat saya. Salah satunya adalah membawa kebaikan. Misi kita adalah hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan itu baik dan kemudian kita membawa kebaikan untuk orang-orang, untuk ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Intinya satu, menjadi kesaksian bahwa Tuhan sungguh baik dan mengasihi kita. Dan karena itu saya ada di sini untuk membawa misi itu. Supaya semua orang, bukan hanya orang, semua ciptaan akan merasakan kehadiran Tuhan yang memberkati. Lalu kemudian hidup di dalam berkat Tuhan. Kita dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk tinggal di dalam kerajaannya. Mengakui Dia yang meraja atas hidup kita. Konkretnya bagaimana? Hidup dalam cinta kasih. Karena barang siapa hidup di dalam cinta kasih, dia hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia. Dan itulah maksudnya. Kita diminta terlebih dahulu mengutamakan kerajaan Allah. Supaya kemudian yang lain ditambahkan. Ketika kita menyadari bahwa kita ada di dalam Tuhan, hidup dalam cinta kasih, tidak perlu lagi survival. Karena kemudian bukan hanya survive, tetapi hidup sepenuhnya, hidup dalam kelimpahan. Tidak bisa dibalik, survive dulu baru kemudian mewartakan kebaikan Tuhan. Tidak. Barang siapa mempertahankan nyawa malah akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena Tuhan, dia akan memperolehnya dalam kelimpahan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba terus-menerus belajar dan mengalami kehadiran Tuhan yang menakjubkan, yang menyelamatkan, yang mengasihi kita. Kemudian kita hidup di dalam kasih kepada sesama dan kepada ciptaan yang lain. Dan kita kemudian mengajak siapa saja untuk hidup di dalam cinta kasih. Itulah hidup di dalam kerajaan Allah. Dan itulah misi kita semua. Kita diciptakan dengan maksud tertentu untuk menyatakan betapa mulia dan agung kasih Tuhan kepada kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.